Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kaur, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta adik-adik yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diizinkan untuk bertatap muka dalam rangka sosialisasi aplikasi rumah belajar di SMA Negeri 2 Kaur bersama Universitas Terbuka. Sholawat berbingkiskan salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan teknologi canggih seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, wabah COVID-19 adalah penyakit yang menular dan berbahaya. Hal ini menjadikan penyakit COVID-19 ditakuti oleh banyak orang karena kronisnya dapat mematikan. Gerakan 3M menjadi gerakan yang paling sering kita baca, kita dengar, dan wajib untuk kita lakukan, yakni diantaranya mencuci tangan pakai sabun menggunakan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Sejak pandemi COVID-19, gaya hidup sehat menjadi benar-benar diperhatikan. Bahkan perusahaan yang memproduksi produk kesehatan seperti sabun, masker, hand sanitizer, dan sebagainya mengalami tingkat penjualan yang sangat pesat. Selain itu, menjaga jarak juga benar-benar diperhatikan di masa pandemi ini, sehingga mempengaruhi semua stigma kehidupan, baik perkantoran, pemerintahan, lingkungan masyarakat, maupun dunia pendidikan. Terutama di dalam dunia pendidikan yang sangat beresiko tinggi dalam menularkan dan tertular COVID-19 ini. Maka dengan ini, pemerintah meniadakan sekolah sistem belajar tatap muka yang akan dialihkan pembelajarannya melalui sistem belajar dengan jaringan online. Hadirin yang berbahagia, sekolah adalah klaster yang paling beresiko tinggi dalam penularan COVID-19. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, yakni usia anak sekolah yang dari 7 sampai 18 tahun adalah umur yang sangat rentan untuk tertular penyakit, apalagi penyakit berbahaya yang mematikan seperti COVID-19 ini. Yang kedua, yakni di mana sekolah adalah tempat berkumpul guru dan siswa dari berbagai daerah, baik lokal maupun luar daerah, yang tidak bisa terbatas asal muasalnya. Hal ini menjadi satu kelemahan tersendiri bagi sekolah untuk mengadakan sekolah tatap muka, di mana sekolah dapat menjadi tempat penularan COVID-19 itu tadi. Nah, karena hal-hal tersebutlah Kemendikbud akhirnya memutuskan untuk pengalihan sekolah berbasis online, di mana mahasiswa atau pelajar ini belajar tetap bisa bersekolah meskipun mereka tetap berada di rumah. Sebenarnya usulan ini telah diusulkan dari beberapa tahun sebelumnya, tapi benar-benar bisa terrealisasi pada pandemi COVID-19 ini. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi yang terus menekankan untuk pembelajaran berbasis online, sehingga terwujudlah pembelajaran yang berbasis online yang seperti kita rasakan sampai saat ini. Sistem belajar online sangat penting bagi pelaku pendidikan di masa pandemi COVID-19. Bahkan sistem pembelajaran berbasis online menjadi satu keunggulan tersendiri yang lebih unggul dibanding sistem-sistem pendidikan sebelumnya. Kelebihan-kelebihan itu ada 6. Di antaranya yang pertama yaitu dapat diakses dengan mudah, di mana ketika kita pengaksesan untuk sekolah berbasis online ini sangat mudah, yaitu tinggal mengetik atau mengklik website yang telah dibagikan oleh para guru.
Nah, yang kedua, di mana biaya lebih terjangkau. Di mana ketika kita sekolah berbasis online ini biayanya sangat terjangkau karena kita tidak memikirkan biaya-biaya lainnya yang biasanya ada di sekolah sistem tatap muka seperti biaya transportasi dan semacamnya. Nah, yang ketiga yakni pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Di mana ketika kita sekolah berbasis online ini pengalaman kita akan mendapatkan hal-hal baru sehingga akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dibanding sekolah-sekolah sistem pendidikan sebelumnya. Dimana ketika kita belajar online ini akan berhadapan langsung dengan layar monitor sehingga kita seperti belajar otodidak teknologi itu setiap hari. Ini akan menjadi satu kekuatan tersendiri bagi pelajar yang belajar dengan berbasis online, yakni dimana nanti ketika ia lulus ia mempunyai nilai IPTEK yang bahkan lebih tinggi dibanding kakak-kakak tingkatnya yang dulunya sistem pendidikannya tidak berbasis online atau sistem tatap muka. Nah, yang keempat yakni praktis dan fleksibel, dimana ketika kita sistem sekolah berbasis online ini sangat praktis dan fleksibel ya kawan-kawan, dimana ketika kita mengambil atau mengumpulkan tugas itu hanya melalui file, dimana kita tidak perlu untuk mengambil berkas, mengerjakan, mengetik, dan mengeprint lagi dan dikumpulkan dalam bentuk berkas, tetapi hanya kita download dalam bentuk file, kita kirim melalui file lagi. Jadi itu lebih menghemat biaya ya. Yang kelima yakni hemat biaya. Iya, dengan sekolah berbasis online ini sangat menghemat biaya ya kan, dimana biaya-biaya yang biasanya muncul di sekolah tatap muka seperti biaya transportasi, maksud saya hemat waktu, dimana ketika kita sekolah berbasis online ini kita sangat menghemat waktu, dimana biasanya kalau kita sekolah tatap muka itu menghabiskan waktu sampai 8 jaman ya kawan-kawan, dari jam 7 sampai jam 2. Nah, sedangkan ketika kita sistem belajar online ini sangat efektif dan efisien waktu kita. Jadi kalau kita belajarnya 6 jam, kita bahkan bisa cuma menghabiskan 5 jam untuk 4 pelajaran. Hal ini sangat efektif dan efisien sekali, sehingga waktu-waktu yang biasanya terbuang sia-sia ini bisa kita manfaatkan lagi untuk menambah pengetahuan dan latihan-latihan soal lagi. Nah, yang keenam atau yang terakhir ini adalah ramah lingkungan, dimana ketika kita sekolah berbasis online ini sangat ramah lingkungan karena kita tidak keluar rumah atau untuk menuju sekolah melalui transportasi umum ataupun milik pribadi, sehingga itu akan mengurangi polusi udara. Dengan ini kita sebagai pengguna sekolah berbasis online ini sama kita berarti telah ikut berpartisipasi dalam menyehatkan lingkungan, dalam penghijauan kembali lingkungan. Bahkan dari data yang saya dapat itu di tahun 2020 sejak pandemi, langit di Jakarta itu kembali membiru dan sehat kembali. Nah, ini adalah satu bukti bahwa dengan kita sekolah berbasis online ini mengurangi mobilitas transportasi di jalan raya sehingga mengurangi polusi udara. Nah, dari kelebihan-kelebihan di atas, kelebihan dari sekolah berbasis online ini sangat jauh lebih banyak dibanding yang kita dapatkan pada sekolah tatap muka. Nah, dengan ini kita harus terus mengisi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang teknologi. Jangan sampai kita beralasan kita tidak bersekolah atau belajar online cuman karena alasan tidak tahu atau tidak bisa. Yang tidak tahu kita cari tahu, yang tidak bisa kita belajar sampai bisa. Sehingga nantinya ketika Covid ini telah usai, maka nilai IPTEK dari generasi-generasi ini sangat tinggi. Jadi mari kita tingkatkan IPTEK dan wawasan kita mengenai teknologi karena ini sangat membantu kita. Jadi hadirin yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Sambutan ini saya tutup dengan moto COVID kelar, pelajar pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.